Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United versus Chelsea, McTominay brace, Setan Merah menang 2-1. Bermain di Old Trafford, Manchester United menekan sejak awal. Scott McTominay membawa keunggulan di menit ke-19. Kemudian Chelsea membalas lewat gol Cole Palmer di penghujung babak pertama. Di babak kedua, MU kembali mendapat gol lewat aksi McTominay di menit ke-89. Skor 2-1 menutup pertandingan. Hasil ini membuat MU mengkoleksi 26 poin dan berada di peringkat ke-6, sementara Chelsea masih tertahan di posisi ke-10 dengan 19 poin. Aston Villa versus Manchester City, The Citizen tumbang 0-1. Bertanding di Villa Park, tuan rumah tampil dominan. Manchester City bermain buruk dengan hanya melepaskan 2 tembakan selama 90 menit. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak Leon Bailey pada menit ke-74. Hasil ini membawa tim asuhan Unai Emery naik ke posisi ketiga klasemen dengan 32 poin. Manchester City yang turun ke peringkat keempat dengan 30 poin. Hasil di FB Pokal, kejutan hadir lagi, Stuttgart singkirkan Dortmund. Bermain di MHP Arena, kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Di babak kedua, Stuttgart mampu memecah kebuntuan pada menit ke-54 lewat Serhou Guirassy. Dortmund berupaya menyamakan skor, namun malah kembali kebobolan pada menit ke-77 lewat Silas Katompa M. Fumpa. Skor 2-0 bertahan hingga usai, Dortmund dipastikan tersingkir, sementara Stuttgart berhasil melenggang ke perempat final. Sheffield versus Liverpool, si merah menang 2-0. Laga tersaji di Bramall Lane, tim tamu menguasai jalannya laga. Liverpool bisa memecah kebuntuan di menit ke-36 lewat gol Virgil van Dijk. And a shooting chance. Mereka kemudian baru bisa menggandakan keunggulan di penghujung laga dari torehan Dominic Szoboszlai pada menit ke-90 plus 4. Challenge crossed into the box. Szoboszlai. The Reds menang 2-0. Hasil ini membuat Liverpool kini mengumpulkan 34 angka di posisi kedua. Sheffield masih berada di posisi juru kunci dengan baru meraih 5 angka. Howe bantah Newcastle bakal datangkan De Gea usai Pope cedera. Newcastle digosipkan bakal membidik David De Gea selepas Pope harus absen panjang. Namun kabar bahwa Newcastle bakal mendatangkan De Gea dibantah sang manajer Eddie Howe. Howe menegaskan akan mengoptimalkan kiper yang saat ini dimilikinya. Newcastle masih memiliki Martin Dubravka, Loris Karius, Mark Gillespie yang bisa menggantikan posisi Pope. Howe tampaknya bakal mempercayakan posisi di bawah Mistar ke Dubravka. Masih betah di Leverkusen, Xabi Alonso belum kepikiran ke Madrid. Akibat torehan apik bersama Leverkusen, Alonso mulai digadang-gadang sebagai calon pelatih Real Madrid. Namun Alonso tampaknya belum berencana untuk kembali ke Madrid. Alonso juga enggan membahas kabar soal adanya klausul dalam kontraknya di Leverkusen bahwa dirinya berhak pergi jika melatih Madrid. Kontrak Alonso bersama Leverkusen sendiri hingga 2026. Ini adalah soal kontrak. Saya punya hubungan yang sangat baik dan sangat nyaman di sini, ujar Alonso dikutip dari Sport. Sancho kemahalan, Juventus fokus kejar Sudakov. Diberitakan Tuttosport, Juventus menahan pendekatan terhadap Jadon Sancho. Bandrol yang dipasang Manchester United terlalu mahal untuk ditebus, belum termasuk gaji mahal yang harus dibayarkan kepadanya. Bianconeri kini mengalihkan fokus untuk mengincar Georgi Sudakov di bursa transfer Januari mendatang.
Pemain asal Ukraina itu baru 21 tahun, harganya pun relatif murah. Harga gelandang Shakhtar Donetsk tersebut kabarnya berkisar 25 juta euro. Gajinya juga lebih masuk akal ketimbang Sancho. Capai kesepakatan pribadi, bek jebolan La Masia segera merapat ke AC Milan. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mengamankan bek jebolan La Masia Juan Miranda. Dikutip dari Sempre Milan, bek AC Milan dan Juan Miranda telah mencapai kesepakatan verbal. Kesepakatan pribadi yang tercapai diyakini bakal membuat bek asal Spanyol itu terikat durasi kontrak jangka panjang di San Siro. Menurut cuitan Fabrizio Romano, negosiasi yang dilakukan AC Milan terus berlanjut dengan harapan Miranda dapat diboyong pada 2024. Tambah amunisi, Bayern Munchen resmi amankan wonderkid Granada. Bayern Munchen langsung membuat gebrakan dengan mendatangkan pemain yang tengah naik daun bersama Granada, Brian Zaragoza, pada musim depan. Pemain berusia 22 tahun ini akan dikontrak hingga 5 musim ke depan plus opsi perpanjangan 1 musim hingga 2029. The Bavarian telah sepakat mengunci angka 15 juta euro dengan klub La Liga tersebut. Pemain asal Spanyol ini akan bertahan di Granada selama sisa musim dan akan pindah ke Allianz Arena pada musim panas mendatang. Olympique Marseille kalahkan Olympique Lyon dengan skor telak 3-0. Olympique Marseille berhadapan dengan Olympique Lyon di kompetisi Ligue 1. Duel kali ini berakhir dengan kemenangan telak Marseille 3-0 atas Lyon. 3 gol Marseille dicetak oleh Vitinha di menit ke-21. Michel Amir Murillo di menit ke-25. Dan Aubameyang di menit ke-55. Hasil ini membuat Marseille menempati posisi ke-8 dengan 20 poin, sedangkan Lyon berada di posisi ke-18 dengan 7 poin. Tentukan deadline untuk transfer Mbappe, Real Madrid tetap punya plan B. Real Madrid akhirnya telah menentukan sikap dalam perburuan penyerang PSG Kylian Mbappe. Deadline alias tenggat waktu perekrutan Kylian Mbappe bakal dilakukan pada jendela transfer musim dingin 2024. Rencananya, klub ibu kota Spanyol tersebut bakal mengalokasikan waktu 2 minggu dalam proses negosiasi dengan pihak Mbappe. Namun, jika dalam batas waktu sampai 2 minggu tidak membuahkan hasil, maka mereka akan bergerak untuk ke target lainnya. Peraih 35 gelar Liga Spanyol itu bakal beralih ke bomber subur milik Manchester City, Erling Haaland. Thibaut Courtois tak akan tampil di Euro 2024. Belgia kemungkinan besar akan kehilangan Thibaut Courtois di Euro 2024 karena ia memutuskan untuk fokus pada pemulihan cedera ACL-nya. Menurut Radio Marca, Thibaut Courtois dilaporkan telah memberitahu Real Madrid bahwa dia tidak akan memperkuat Belgia di Euro 2024 musim panas tahun depan. Sang kiper akan tetap berada di fasilitas klub dan bekerja sama dengan pelatih kiper Los Blancos, Luis Lopez, untuk pulih sepenuhnya dari cedera ACL-nya. Dikaitkan dengan Real Madrid, Roberto De Zerbi masih mau melatih Brighton. Pelatih Brighton Roberto De Zerbi baru-baru ini dikaitkan dengan raksasa La Liga yaitu Real Madrid untuk menjadi pelatih baru. Akan tetapi wacana Real Madrid untuk bisa membajak De Zerbi sepertinya tak akan menjadi kenyataan. Alasannya karena saat ini De Zerbi sendiri menyatakan apabila dirinya masih ingin bertahan lebih lama untuk menjadi pelatih bagi skuad Brighton. Kemenangan bersejarah Unai Emery. Pantas untuk menyebut kemenangan tipis 1-0 Aston Villa atas Manchester City sebagai big party, karena jarang-jarang The Villains mampu mengalahkan klub penguasa Etihad Stadium tersebut. Apalagi bagi sang manajer Unai Emery, sukses mengalahkan juara Liga Champions musim lalu itu menguratkan sejarah. Mantan pelatih Arsenal ini sudah bersua Pep Guardiola sebanyak 14 kali dalam pertandingan sebagai pelatih.
Namun, dalam jumlah itu pula, Unai Emery selalu berakhir sebagai pihak yang kalah. Baru pada pertemuan ke-15, Emery sukses menuliskan tinta emas berupa kemenangan pertama atas Pep Guardiola. Erik ten Hag lakukan satu kesalahan fatal, pantas ruang ganti Manchester United tak harmonis. Erik ten Hag dinilai sudah melakukan satu kesalahan fatal yang membuat ruang ganti Manchester United menjadi tidak harmonis musim ini. Hal tersebut diungkapkan oleh legenda timnas Inggris Gary Lineker. Kesalahan fatal tersebut adalah memojokkan pemainnya di depan media. Lineker menilai bahwa tindakan ex-pelatih Utrecht itu justru memicu rasa kecewa dan tidak suka dalam diri para pemain. Alhasil, kondisi ruang ganti klub justru menjadi kurang harmonis. Chelsea loyo. Manchester United versus Chelsea berakhir kekalahan buat The Blues 2-1. Manajer Mauricio Pochettino mengakui timnya loyo di markas setan merah. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik dan mungkin hal itu bisa diduga karena beberapa hari terakhir kami tidak bisa menandingi energi Manchester United, tetapi mereka punya satu hari ekstra untuk pulih, kata Pochettino dilansir BBC. Kami kehilangan energi dan kemungkinan untuk mengubah permainan. Itu adalah masalah dan terkadang terjadi. Itulah sepak bola. Kredit buat Manchester United. Mereka pantas menang dan lebih baik dari kami. Namun kami juga hampir mendapatkannya. Kami harus fokus pada pertandingan berikutnya. Terangnya. Fluminense siap akhiri paceklik gelar 11 tahun tim non-Eropa. Fluminense diklaim siap mengakhiri paceklik gelar 11 tahun dari tim non-Eropa yang memenangi Piala Dunia Antar Klub. Piala Dunia Antar Klub 2023 sendiri dijadwalkan bakal berlangsung antara 12 dan 22 Desember 2023. Pasukan Fernando Diniz membidik gelar juara pada turnamen edisi ke-20 itu tahun ini. Semangat yang mereka bawa pada turnamen kali ini tak lepas dari kesuksesan terakhir tim non-Eropa yang terakhir kali menjadi juara 11 tahun silam. Al Ittihad bidik Rafael Varane tahun 2024. Back Manchester United Rafael Varane kini masuk ke radar transfer klub Liga Pro Saudi yaitu Al Ittihad. Dilansir dari CBS Sport, diketahui apabila klub Liga Pro Saudi tersebut membutuhkan back tengah baru di skuad mereka. Terutama karena pelatih mereka Nuno Espirito Santos merasa apabila lini pertahanan mereka masih belum sepenuhnya optimal. Karena itulah, kini Al Ittihad akan mencoba membajak Varane dari Manchester United, terutama karena saat ini sang back jarang mendapatkan waktu bermain karena kalah saing dari rekan satu timnya Harry Maguire yang sedang dalam performa optimal. Di sisi lain, Manchester United kabarnya tak keberatan untuk bisa melepaskan Varane ke klub lain musim dingin mendatang. Akan tetapi, mereka hanya mau melepaskan sang back jika sudah mendapatkan pengganti yang sepadan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!